Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 861. Mendengar kata-katanya, wajah Mandy menjadi dingin. Dia di sini untuk berbicara tentang kolaborasi. Bagaimana dia bisa menerima penghinaan ini? Tuan Waters, perusahaan kami jujur dan tulus dalam berurusan dengan orang-orang. Tolong tunjukkan kami lebih banyak rasa hormat. Kolaborasi cocok untuk kita berdua. Tidak baik bagi kita untuk mengabaikan kesempatan itu, bukan? Aku akan membiarkannya berlalu kali ini. Lain kali kamu menghinaku, kamu akan mendapatkan surat dari pengacaraku. Surat penghinaan. Barry Waters menyeringai dan mencibir dengan dingin. CEO Zimmer, apakah kamu pikir kamu wanita yang baik? Aku memberitahumu. Masalahnya hari ini belum selesai. Apakah kamu pikir kami tidak dapat bertahan jika kami tidak bekerja sama dengan perusahaanmu? Biarkan aku memberitahumu, banyak perusahaan lain yang ingin berkolaborasi dengan kami. Bahkan bahan mentah kita tidak cukup untuk semuanya. Perairan. Mandy mendesis dingin. Apakah kamu tidak berterima kasih atas bantuan yang aku berikan padamu hari itu? Barry terkekeh dan melipat tangannya. Kenapa, CEO Zimmer, tolong lupakan masa lalu. Kita berdua pengusaha. Yang aku pedulikan hanyalah keuntungannya. Jika proyek Silver Nimbus Mountain Resort dihentikan selama sehari, kamu akan menderita kerugian yang signifikan, bukan? Yang paling penting, jika proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Sky Corporation? Dalam hal ini, sejumlah kecil uang ini bukanlah masalah besar. Mandy mengerutkan kening. Sebenarnya, jika harga dinaikkan hanya sekali, perusahaannya masih mampu membeli. Namun, Mandy tahu betul bahwa dalam industri bisnis ini, begitu mereka berkompromi, pihak lain pasti akan menggigit apel lagi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah dia menyetujui kenaikan 50%? Mungkin menjadi 60%, 70% di masa depan, atau bahkan 2 kali lipat besok. Jika pihak lain berasumsi bahwa mereka memegang titik lemahmu, mereka pasti akan meminta lebih. Melihat penampilan Mandy yang rentan, Barry menjadi terangsang. Mandy adalah kecantikan yang mempesona, dan dikatakan bahwa bahkan Prince York pernah melamarnya. Namun, rumor menyatakan bahwa dia adalah seorang wanita berkepala kosong. Dia melepaskan kesempatan menjadi Phoenix sungguhan untuk suaminya yang menumpang. Diyakini bahwa Prince York sangat marah tentang masalah ini. Kalau tidak, siapa yang berani memukulnya? Barry ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencicipi Mandy. Bukan hanya karena Mandy memiliki kecantikan yang mempesona. Dia juga wanita yang pernah disukai Prince York. Jika dia bisa berkenalan dengan Prince York, maka dia akan mendapatkan tawaran yang bagus. Betapa indahnya jika dia keluar dan membual tentang hal itu. CEO Zimmer, karena kamu tidak ingin menjalin hubungan, mari kita berterus terang. Kita semua sudah dewasa di sini. Barry menunjuk dengan jarinya dan berkata dengan setengah tersenyum. Tidurlah denganku selama 1 malam dan aku akan mengurangi harganya 10%. Jika kamu menemaniku selama 5 malam, kami tidak akan menambahkan. Dengar, kamu bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan merentangkan kakimu. Ini bukan kesepakatan yang mengerikan. Kamu bahkan bisa mendapatkan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku akan mengatakan ini adalah tawar-menawar. Tapi saat Barry terus menyeringai, Mandy memercikkan teh panas langsung ke wajahnya. Ekspresinya sedingin es. Waters, menurutmu aku ini orang seperti apa? Barry berdiri tegak, matanya dipenuhi amarah. Saat berikutnya, dia menjambak rambut Mandy dan mengutuk. Wanita celaka. Kau pikir kau siapa? Kau hanya kain bekas. Beraninya kau bertindak tidak bersalah di depanku. Mandy meronta. Waters, lepaskan. Jika kau terus melakukan ini, aku akan memanggil polisi. Bab 862. Kepala Barry Waters dipenuhi dengan pikiran jahat.
Dia hanya memiliki satu hal dalam pikirannya. Dia melontarkan seringai kejam pada Mandy. CEO Zimmer, ayo pergi ke Bakut Hotel malam ini. Jangan khawatir, aku anggota di sana. Mereka akan memberi kita kamar presidensial. Aku yakin kau akan puas. Jangan pikirkan itu. Jika kau tidak melepaskannya, aku akan memanggil polisi. Mandy berjuang untuk mengeluarkan ponselnya. Barry mencibir pada usahanya dan membantingnya ke tanah. Wanita, apakah kau pikir kau mampu? Beraninya kau berpura-pura menjadi perawan. Aku beritahu padamu. Pada akhirnya, kau akan memohon padaku dan naik ke tempat tidurku. Tidak ada seorang pun di Bakut yang bisa membermu bahan mentah apapun tanpa persetujuanku. Mandy meraih teleponnya dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Waters, jangan menyanjung dirimu sendiri. Tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan menyesal ketika itu terjadi. Barry tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Mandy. Ada alasan mengapa dia begitu merajalela. Yang mendukungnya adalah bos besar industri real estate Southlight, keluarga kelas 1 serai. Dengan dukungan mereka, dia dengan mudah menjadi raja pasar bahan mentah di Southlight. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Siapapun yang berani menjual bahan mentah ke Mandy di belakang punggungnya dalam keadaan ini hanya mencari kematian. Namun, Barry tidak akan mengungkapkan semua ini. Dia mengamati Mandy sambil mencibir. CEO Zimmer, kau bisa mencobanya. Ingatlah untuk datang kepadaku ketika kau sudah mengetahui semuanya. Ini tidak sulit. Entah kau memberiku uang, atau kau melebarkan kakimu. Aku memang mengizinkanmu untuk memilih. Barry tertawa terbahak-bahak. Mandy gemetar karena marah. Dia menggeram dengan dingin. Jangan menyesali kata-katamu, Waters. Jika aku bisa membuatmu sukses, maka aku bisa menginjak-injakmu di bawah kakiku sekali lagi. Datang sekarang. Aku dulu menghormatimu. Tapi Tuan Rai dari Sky Corporation pergi ke keluarga Zimmer untuk mengambil kembali hadiah pertunangan kemarin. Kau bukan apa-apa tanpa dukungan Prince York. Aku ingin melihat apa yang memberi wanita sepertimu hak untuk menginjak-injakku. Jika itu terjadi, aku bisa memberimu bahan mentah bahkan jika bingung. Hahaha. Sarkasme tertulis di seluruh wajah Barry. Jika Mandy tidak menolak Prince York, jika Reinhardt tidak membawa orang untuk mengambil kembali hadiah pertunangan, dia tidak akan berani mempermalukan Mandy. Menurutnya, Mandy telah ditinggalkan oleh Sky Corporation dan Prince York. Jika dia tidak mengambil keuntungan dari situasi ini dan mencoba mengambil untung darinya, lalu apa? Tidak melakukannya sama dengan menambahkan garam ke lukamu. Setelah Barry dan yang lainnya pergi, Mandy kembali tenang. Dia awalnya sangat mampu. Pada saat ini, dia menolak untuk menyerah. Sebaliknya, dia pergi mencari banyak orang dan mulai menghubungi pemasok bahan mentah lainnya di Bakut. Namun, usahanya membawa akhir yang mengecewakan. Tidak ada yang mau bekerja sama dengannya. Beberapa pemasok dengan sopan mengatakan bahwa mereka kehabisan stok. Beberapa pemasok baru saja menutup telepon. Mandy bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Barry benar-benar menguasai pasar bahan mentah di Bakut. Tidak ada yang akan menjual barang apapun kepada Mandy tanpa izinnya. Meski Mandy bisa pergi ke kota lain untuk mencari solusi, transportasi masih menjadi masalah besar. Jika ini terjadi, pembangunan proyek Silver Nimbus Mountain Resort akan dihentikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Untuk pertama kalinya dalam tugasnya sebagai CEO perusahaan, Mandy merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 863. Saat sampai di rumah, Mandy menghempaskan dirinya di sofa. Awan suram menggantung di wajahnya dan dia menolak untuk berbicara dengan siapapun. Cynthia Zimmer yang pulang sekolah kaget melihat kakaknya seperti itu. Cynthia terlalu mengenal kakaknya. Berdasarkan ekspresi Mandy, dia pasti sangat menderita. Cynthia dengan cepat menghubungi Harvey. Dia tahu betul bahwa kakak iparnya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti saudara perempuannya. Setengah jam setelah menerima panggilan, Harvey muncul. Bagaimanapun, Mandy adalah hartanya yang paling berharga.
Mandy, apa yang terjadi hari ini? Bisakah kamu ceritakan padaku? Harvey menatap Cynthia, memberi isyarat padanya untuk naik ke atas. Lalu dia berjalan ke sofa, memegang segelas susu di tangannya. Mandy mengambil segelas susu dan meminumnya dengan marah. Memikirkan kembali keluhan yang dia alami hari ini, dia ingin menangis. Barry Waters yang tak tahu malu itu bahkan menarik rambutnya. Akarnya masih sakit. Barry Waters, pria yang tidak tahu berterima kasih itu. Dia akan bangkrut kembali ketika proyek Silver Nimbus Mountain Resort baru saja didirikan. Aku menawarkan kebaikan kepadanya dan membantunya bangkit kembali. Aku tidak menyangka dia akan berubah warna, dan bahkan. Mandy semakin marah dan marah saat dia berbicara. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Tapi mata Harvey langsung berubah dingin. Apalagi yang dia lakukan padamu? Mandy menarik napas dalam-dalam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan itu di masa lalu. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Saat ini, aku harus menemukan cara untuk memecahkan masalah dengan bahan baku. Jangan terlalu banyak berpikir. Harvey menghiburnya. Istirahatlah yang baik malam ini. Mungkin masalahnya akan terpecahkan setelah kamu bangun besok. Mandy menghela nafas. Dia tahu bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Dia sangat lelah. Setelah menghabiskan segelas susu, dia tertidur di sofa. Harvey membawanya kembali ke kamar. Kemudian, dia berjalan ke atap dan memanggil Tyson Woods. Imperial City KTV adalah KTV kelas atas. Itu semua koktail dan glitter di sana, dunia pesta pora. Barry memiliki waktu dalam hidupnya. Dia telah memperoleh hak untuk mengelola pasar bahan mentah di Buckwood baru-baru ini, sehingga banyak perusahaan konstruksi harus membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Dia merasa hidupnya telah mencapai puncaknya. Tepat saat dia bernyanyi dengan keras, pintu ruang KTV ditendang terbuka. Barry langsung bergidik ketika melihat Tyson Woods memimpin grup. Pria seperti Tyson berdiri di garis abu-abu Buckwood. Tyson mengenal orang-orang baik dari pemerintah maupun dari jalanan. Tyson adalah gangster baru di Buckwood. Hanya sedikit yang berani memprovokasi dia. Brother Tyson, suatu kehormatan. Apa yang membawamu kemari? Kejutan itu membuat Barry sadar dalam sekejap. Dia dengan cepat membungkuk kepada Tyson. Meskipun Tyson hanya membawa dua bawahannya, mengapa orang seperti dia mencari Barry? Pukul dia sampai rokok ini habis. Tyson mengeluarkan cerutu secara acak dan perlahan menyalakannya dengan korek api, menunggu waktunya. Harvey tidak menjelaskan apapun secara detail. Tetapi dengan bagaimana dia menelepon di tengah malam untuk menyelesaikan perhitungan dengan seseorang, akankah Tyson berani mengambil jalan pintas? Untuk beberapa saat berikutnya, jeritan terdengar dari ruang KTV. Beberapa pemasok lain yang minum dengan Barry juga dipukuli dengan buruk. Brother Tyson, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Kamu harus memberitahuku. Barry, yang telah bertindak sangat arogan di depan Mandy sebelumnya, sekarang berlutut di tanah dan terus merendahkan diri. Dia benar-benar takut dipukuli sampai babak belur. Bab 864. Tyson tidak berbicara. Dia hanya melihat cerutu di tangannya, yang hanya setengah terbakar. Kedua bawahannya segera memahami tindakannya dan terus memukul Barry lebih keras. Tyson mengisap cerutu, mendesah. Barry, kau bukan apa-apa di mataku. Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Apa yang telah kau lakukan baru-baru ini? Siapa yang telah kau tersinggung? Kau seharusnya tahu lebih baik daripada aku kan? Tidak. Aku tidak menyinggung siapapun. Barry menjawab dengan sedih. Aki selalu menjadi pengusaha yang berperilaku baik. Betulkah? Lalu aku akan membantumu mengingatnya. Tyson kemudian melangkah maju dan menendang wajah Barry. Aduh. Tubuh Barry terbang dan menabrak dinding ruangan. Dampaknya membuatnya memuntahkan beberapa gigi yang patah. Namun pada saat ini, dia terjaga dengan kesadaran. Dia mengingatnya. Dia telah menyinggung Mandy baru-baru ini.
Tetapi jika Mandy bisa mempekerjakan seseorang seperti Tyson Woods, mengapa dia diintimidasi olehnya? Semua ini tidak masuk akal. Brother Tyson, tidak, Tuan Tyson. Aku yakin itu salah paham. Kamu pasti menemukan orang yang salah. Barry terus merendahkan diri. Dia sangat takut dipukuli lagi. Bawahan Tyson tidak sampai melukainya, tetapi pukulan mereka masih menyakitkan. Untuk seseorang yang telah menjalani kehidupan yang dimanjakan, bagaimana mungkin? Apakah Barry menanggung perlakuan seperti itu? Jadi, kau bukan Barry. Tyson curiga. Mungkinkah dia menemukan orang yang salah? Bukankah kau berspesialisasi dalam memproduksi bahan baku? Ya. Kalau begitu aku benar. Kata Tyson acuh tak acuh. Bawa dia pergi, anak-anak. Brother Tyson, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku memiliki dukungan yang kuat. Barry tahu bahwa jika Tyson benar-benar membawanya pergi, dia akan berakhir buruk. Dia harus angkat bicara. Oh, kau tahu. Tyson penasaran. Katakan siapa itu. Mungkin seseorang yang familiar yang gagal aku kenali. Keluarga Serai, keluarga kelas 1. Itu keluarga Serai ada di belakangku. Barry menyeringai, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku menjalankan tugas untuk mereka. Brother Tyson, jika kamu membiarkanku pergi hari ini, kita bisa berteman. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Apakah kamu ingin aku memperkenalkanmu kepada keluarga Serai? Barry adalah pria yang cerdas. Dia tahu bahwa Tyson, pria jalanan, pasti ingin berkenalan dengan keluarga besar seperti keluarga Serai. Ini tidak hanya akan menutupi reputasinya sebagai preman, tetapi statusnya di jalanan juga akan meningkat. Tapi Tyson tidak mengindahkan tawaran Barry. Itu hanya keluarga Serai. Apa gunanya dia mengenal mereka? Pria di belakang Tyson bisa menakut-nakuti orang sampai mati hanya dengan menyebutkan identitasnya. Bawa dia pergi. Bawahan Tyson meraih Barry dan menyeretnya keluar dari tempat itu. Wajah Barry pucat. Dia tahu bahwa itu hanya akan menjadi lebih buruk jika dia menolak. Segera, Barry dilempar ke ruang bawah tanah kediaman Tyson. Meskipun demikian, dia tidak berani menyuarakan satu keluhan pun. Dia sudah menggunakan kartu asnya, keluarga Serai, tapi Tyson tidak peduli sama sekali. Ini menjelaskan banyak hal. Bahkan dengan keluarga Serai di belakangnya, jika dia terus mengacaukan Tyson, dia pasti mencari kematian. Dia masih belum tahu bahwa dia berakhir dalam situasi ini karena apa yang dia lakukan pada Mandy. Dia berasumsi Mandy tidak mungkin mempekerjakan seseorang seperti Tyson Woods. Bahkan jika dia menjual dirinya kepada Tyson, mengapa orang besar seperti dia mengambil tindakan untuk seorang wanita biasa? Jangan bercanda. Sepertinya pasar bahan mentah yang aku tangani sekarang telah menyinggung orang besar itu. Aku heran kapan aku bisa melihatnya. Barry menantikan bagaimana hal-hal akan terungkap mulai saat ini. Orang-orang seperti dia pandai mengambil jalan pintas. Baginya, ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk mengejar peluang besar. Bab 865. Pada pukul 2 pagi, Harvey meninggalkan Gardens Residence dan pergi ke kediaman Tyson. Barry Waters diseret keluar dari ruang bawah tanah. Luka-lukanya tidak kecil, tetapi di mata Harvey, tidak ada yang serius. Melihat Barry masih bisa berdiri, tatapan acuh tak acuh Harvey tertuju pada Tyson. Tyson bergidik. Dia tidak memberi Barry kesempatan untuk berbicara. Dia buru-buru melemparkan tendangan keras ke perut Barry, membuat yang terakhir terbang. Seluruh tubuh Barry mulai mengejang ketika dia merosot ke tanah. Salah paham. Brother Tyson, ini salah paham. Barry bergumam lemah. Tyson tidak berani berbicara santai di depan Harvey. Dia berdiri dengan tangan ditarik ke bawah, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Harvey melangkah maju dan perlahan menekan kakinya ke wajah Barry. Dengan desisan dingin, dia memulai. Apa yang kau lakukan pada Mandy hari ini? Untuk sesaat, Barry tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar nama Mandy. Dia berjuang untuk berbalik, tetapi tidak bisa. Dia hanya bisa bergumam. Siapa kau? Aku suaminya.
kata Harvey. Suami Mandy. Menantu yang menumpang, Harvey York. Menyadari hal ini, Barry menjadi marah. Aku pikir itu adalah seseorang yang kuat. Bukankah kau hanya brengsek hidup yang tidak berguna? Beraninya kau memukulku. Apakah kau tahu siapa aku? Apakah kau tahu siapa yang ada di belakangku? Tapi Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. Kau cacat di mataku. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Izinkan aku bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya, apa yang telah kau lakukan pada Mandy? Barry selalu menjadi pengganggu, tetapi dia mudah ketakutan. Tetap saja, bagaimana dia bisa marah di depan menantu yang masih menumpang? Terlepas dari kenyataan bahwa dia terbaring di tanah, dia mencoba melakukan tindakan yang keras. Sampah. Aku menarik rambutnya dan memaksanya untuk tidur denganku. Apa yang salah dengan itu? Kau harus merasa terhormat bahwa aku bersedia bermain dengan wanitamu. Aku harus berterima kasih. Sudut mata Tyson, yang berdiri diam di samping, berkedut. Beraninya tidak ada yang bertindak begitu sombong. Bagaimana orang ini bisa bertahan begitu lama? Seperti kata pepatah. Siapapun yang menyentuh skala naga terbalik yang dilarang akan mati. Tidakkah Barry tahu itu? Mata Harvey sedingin es. Sampah ini tidak hanya menyerang Mandy tetapi juga menuntut untuk tidur dengannya. Namun, Harvey tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin. Apakah dia menyinggungmu? Apa yang dia lakukan? Jika aku ingat dengan benar, kaulah yang meminta untuk memasok barang untuk proyek Silver Nimbus Mountain Resort. Jika bukan karena dia, kau akan bangkrut. Kenapa kau melakukan ini padanya? Siapa yang menghasutnya? Jika ada seseorang di balik semua ini, Harvey tidak akan keberatan membuat orang itu menghilang. Ketika Harvey berhenti menginjak Barry, Barry mengira Harvey telah menjadi dingin. Pikiran itu membuat Barry semakin arogan. Mengapa aku membutuhkan seseorang sepertimu untuk memberi tahuku apa yang harus dilakukan? Apakah kau tahu siapa pendukungku? Kau bahkan tidak bisa membayangkannya. Yang di belakangku adalah keluarga kelas 1 di Bakwood, keluarga Seray. Mereka telah menempatkanku sebagai penanggung jawab seluruh pasar bahan mentah di Bakwood. Aku raja pasar bahan mentah. Wanitamu tidak tahu identitasku. Aku hanya memintanya untuk bermain denganku. Beraninya dia menolakku. Dia pikir dia siapa? Aku memperingatkanmu. Kau sebaiknya kembali dan katakan padanya untuk memberiku apa yang aku inginkan. Kalau tidak, aku berjanji bahwa tidak seorang pun di seluruh Bakwood akan berani memasok barang apapun padanya. Pada saat itu, proyek Silver Nimbus Mountain Resort akan bangkrut. Dia akan bangkrut, dan kau bahkan tidak bisa hidup darinya. Barry mengira dia telah memahami kelemahan Mandy. Keberhasilan proyek Silver Nimbus Mountain Resort ada di tangannya. Harvey hanyalah orang bodoh yang tidak berguna. Apa yang bisa dilakukan Harvey padanya? Bab 866. Harvey menatap Barry Waters dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi tanpa melakukan apapun. Tyson Woods tercengang. Kapan Harvey pernah berbicara begitu baik? Dia pergi begitu saja. Prince, ini. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Biarkan dia pergi. Mengapa? Tyson Woods terperangah. Bukankah dia menyinggung kakak ipar? Prince York, jangan khawatir. Serahkan saja dia kepada saya. Saya akan berurusan dengan dia dan menyelesaikan pekerjaan. Tapi Harvey berkata, kau masih belum cukup pintar bahkan setelah mengikutiku begitu lama. Tidak bisakah kau melihat bahwa pria ini tidak berguna? Kemampuan apa yang dia miliki untuk memimpin pasar bahan mentah di Bakwood? Jelas, seseorang ada di belakangnya. Bukankah itu keluarga Seray? Tyson Woods bertanya. Harvey menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakan dengan tepat siapa. 4 keluarga kelas 1 utama, keluarga Seray, Robin, Yates, dan Cloud jelas berada di pihak yang sama. Mereka baru saja menderita kerugian di tangannya baru-baru ini. Karena Harvey, keluarga kelas 1 ini tidak akan bergerak dengan mudah. Tak satu pun dari 4 kepala keluarga yang bodoh.
Mereka tidak akan melakukan apapun yang dapat mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, Harvey bertanya-tanya apakah orang di belakang Barry yang mengincarnya atau Mandy. Untuk mengetahui hal ini, dia tidak keberatan membiarkan Barry hidup selama beberapa hari lagi. Pada akhirnya, dia akan menghabisi semua lawannya sekaligus. Tyson mengerutkan kening. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Katakan padanya itu salah paham. Kata Harvey tenang. Biarkan saja dia pergi. Setengah jam kemudian, Barry terlempar ke jalan di pinggiran kota. Tapi dia tidak takut seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, dia bersembunyi di bayang-bayang dengan waspada selama lebih dari setengah jam sebelum melakukan panggilan. Dunia bawah, di pinggiran Bakut. Tempat ini adalah perbatasan Bakut dan Peoga, wilayah abu-abu. Tak satu pun dari orang-orang di sini adalah orang biasa. Asap dan bau tengik memenuhi udara. Barry dengan hati-hati membuka pintu ke gedung tertentu dan berjalan masuk. Dia berjalan dengan hormat menuju bagian terdalam. Tuan Muda Wayne. Barry Waters ada di sini. Semua orang berhenti ketika Barry tiba. Tempat yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan keras semua orang jatuh pada Barry, membuatnya tanpa sadar bergidik. Dia tahu betapa rendahnya statusnya di tempat ini. Dia mencondongkan tubuh ke depan, gemetar ketika dia mendekati seorang pria di kursi roda. Sambil membungkuk, dia menyapa dengan hormat. Tuan Muda Wayne. Wayne York. Salah satu dari 4 terkenal York. Setelah Harvey menurunkannya, keberadaannya tidak diketahui. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan mendominasi area abu-abu ini. Namun, ini sudah diduga. Ketika dia menjadi bagian dari keluarga York, Wayne terutama bertanggung jawab atas jalanan. Seperti kata pepatah, seekor kelabang tidak akan pernah roboh meski sudah mati. Namun, meskipun Wayne York telah jatuh, status Barry tidak ada bandingannya dengan miliknya. Bagi Wayne, Barry hanyalah pion. Bagaimana keadaannya? Wajah Wayne terbungkus kain kasa putih. Hanya satu mata dan satu mulut yang terlihat. Dia menatap Barry dengan satu matanya dan berbicara dengan nada sedingin es. Semuanya dilakukan sesuai dengan pengaturan Anda. Sekarang, pihak Tyson harus berpikir bahwa keluarga Sray ada di belakang saya. Ini adalah kebenaran, di satu sisi. Keluarga Sray memang salah satu latar belakang pendukung saya. Mereka akan menemukan banyak bukti jika mereka memeriksanya. Bab 867. Kerja yang baik. Apakah sampah itu muncul? Wayne York berkata dengan dingin. Suaranya tampak bergetar ketika dia mengatakan, sampah, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak menyadarinya. Bahkan jika Wayne ingin menyerang Harvey, dia tidak berani membiarkan bawahannya mengetahui identitas Harvey yang sebenarnya. Terlepas dari identitas Harvey mana yang terungkap, hasilnya akan mengerikan. Apakah Anda berbicara tentang orang bodoh yang tidak berguna itu? Menantu yang menumpang itu, Harvey York. Dia memang muncul seperti yang Anda katakan, tetapi dia tidak melakukan apapun kepada saya. Saya pikir dia bahkan meminta Tyson Woods untuk melepaskan saya. Seperti yang Anda duga, dia kemungkinan adalah perwakilan dari beberapa orang besar. Wayne mengangguk. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan sandaran tangan kursi rodanya. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan berkata, pria itu tampaknya sangat perhatian. Jika dia belum menentukan bahwa orang di belakangmu adalah Sray, dia tidak akan mengambil tindakan apapun. Dalam hal itu, kirimkan dia hadiah. Biarkan dia dan keluarga Sray bertarung satu sama lain tanpa henti. Sekelompok pria berdiri dengan tangan ke bawah, wajah mereka tegas. Wayne York memang Tuan Muda Wayne. Bahkan jika dia sekarang dinonaktifkan, dia masih bisa merencanakan dan menang dari ribuan mil jauhnya. Segera setelah itu, seorang bawahan mendorong kursi roda Wayne dan mereka pergi. Seorang pria yang mengenakan setelan putih berjalan mendekat. Bekas luka menghiasi wajahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Barry, berkata, Barry, karena Tuan Muda Wayne telah memberi kita tugas, mari kita bekerja sama. Barry menggigil ketika dia melihat pria di depannya.
Dia bukan tokoh terkemuka di jalanan Bakut, tapi dia adalah bos besar di wilayah abu-abu ini. Dia adalah Frank Costello. Apapun yang kamu katakan, Brother Frank. Di luar area abu-abu, sebuah mobil bisnis Lexus diparkir di sisi jalan. Pintu mobil terbuka. Sesosok sedang duduk di tepi, tampak mengagumi pemandangan indah di depannya. Sayangnya, ini adalah tempat terburuk di dunia. Tidak ada pemandangan indah di sini. Beberapa menit kemudian, seseorang mendorong kursi roda. Wayne menatap Stephen York dengan serius. Wayne melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang di belakangnya untuk pergi. Dia kemudian memutar kursi rodanya dan pergi ke sisi Stephen. Si kembar bertukar pandang. Wayne menghela nafas. Stephen, aku akan pergi ke Southlight lagi segera. Aku akan membawa serta kekuatan keluarga Leo dari Hong Kong. Pria itu sedang duduk dan menunggu kita di Southlight. Kita seharusnya menjauh. Stephen berkata dengan acuh tak acuh. Aku mengerti maksudmu. Apakah kau mengatakan kita harus berhenti dan pensiun untuk selamanya? Mata Wayne suram. Kenapa tidak? Uang yang kita hasilkan ketika kita menjadi bagian dari York cukup bagi kita untuk tinggal di luar negeri selama 10 kehidupan. York saat ini sudah lama tidak ada lagi. Apa gunanya kita tinggal di Southlight? Stephen tertawa. Wayne, kita berdua tahu bahwa orang itu berkali-kali lebih menakutkan daripada yang bisa kita bayangkan. Bukannya aku tidak melakukan apa-apa hari ini. Aku meminta seseorang untuk pergi ke luar negeri untuk mencari tahu apa yang telah dia lakukan dalam 3 tahun terakhir. Kepala instruktur SWAT Camp. Itu adalah puncak gunung es. Jika orang itu tidak mati, pergi ke luar negeri untuk menikmati hidup kita sampai tua tidak lebih dari mimpi pipa. Bahkan jika kita ingin pergi, menurutmu Nenek York, Quinton, dan Queenie akan menyetujuinya. Wayne mengerutkan kening. Tidak bisakah kita berhenti dan mengasingkan diri? Stephen menghela napas lagi. Manusialah yang membentuk masyarakat. Selama ada orang, akan ada masalah. Bagaimana kau dan aku bisa mundur? Bab 868. Keesokan harinya, Mandy tiba di lokasi pembangunan Silver Nimbus Mountain Resort pagi-pagi sekali, seperti biasa. Namun, Mandy tidak tahu apa yang dirasakannya saat melihat lokasi konstruksi yang kosong. Bukan hanya tidak ada pekerja konstruksi, bahkan karyawannya juga tidak datang. Ketika Harvey mengatakan bahwa semuanya akan diselesaikan hari ini, dia diam-diam agak menantikannya. Meskipun demikian, situasi hari ini sama seperti kemarin. Memikirkan hal ini, Mandy tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Mandy, apa yang kau pikirkan? Jika Harvey mampu, bagaimana dia bisa tetap menjadi menantu yang menumpang? Terkadang, Mandy juga tidak bisa memahaminya. Bagaimana Harvey melakukannya? Bagaimana dia bisa menanggung kritik dan hinaan dari keluarga Zimmer tanpa mengedipkan mata? Tepat ketika Mandy menghela napas lagi, sebuah van berhenti dengan tenang di sisi jalan. Seseorang di dalam mobil memata-matai Mandy dengan teleskop. Brother Frank, itu Mandy Zimmer. Pergi dan bawa dia. Karyawan lain belum masuk kerja. Hal-hal akan sulit ditangani jika ada banyak orang. Frank berkata jahat, sebatang rokok di mulutnya. Sebuah minivan berhenti di gerbang lokasi konstruksi. Mandy menoleh ke belakang dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah itu konstruktor? Namun, Mandy langsung merasa ada yang tidak beres saat melihat orang-orang keluar dari minivan. Mereka tampak seperti pria nakal. Sekilas memberitahunya bahwa mereka bukan orang baik, dan bahwa mereka bukan bawahan Old Niner. Orang-orang Old Niner tidak berani menatapnya secara langsung. Bagaimana mereka punya nyali untuk bersiul begitu santai sambil berjalan? Mandy melihat sekeliling, menyesali bahwa dia datang sendirian. Dia mencoba untuk tetap tenang dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu siapa? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah situs konstruksi? Aku akan memanggil penjaga keamanan jika kamu masuk ke sini sesuka hati. Cantik, kami sudah memeriksamu. Tidak ada satpam di sini, dan ini belum jam kerja. Jangan khawatir. Kami akan melindungimu.
Gangster terdepan memandang Mandy dengan tatapan jahat. Kamu siapa? Apakah Barry Waters mengirimmu untuk membuat masalah di sini? Mandy bertanya pada dirinya sendiri apakah dia telah menyinggung seseorang baru-baru ini. Satu-satunya yang berkonflik dengannya adalah Barry. Namun, Mandy tidak tahu mengapa Barry harus menggunakan metode ini. Dia membuatnya terpojok. Mengapa dia memanggil beberapa preman jalanan untuk mengejarnya? Kamu sangat pintar. CEO Waters mengatakan bahwa siapapun yang berani menolaknya akan menyesalinya seumur hidup. Sekarang, sebaiknya kamu tidak melawan. Gangster terdepan segera menamparkan wajah Mandy tanpa sepatah kata pun. Dia kemudian menyeret Mandy yang lemah ke dalam minivan. Segera setelah itu, Harvey menerima telepon. Saat dia menerima panggilan itu, ekspresinya berubah dingin. Tyson Woods, yang berada di seberangnya, bisa merasakan niat membunuh Harvey. Sepertinya segalanya sedikit lebih rumit dari yang kita duga, kata Harvey. Seseorang pergi ke lokasi konstruksi dan membawa istriku pergi sekarang. Nada bicara Harvey ringan, tapi Tyson tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Kembali ketika Knights Templar dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam memprovokasi SWAT Camp, kepala instruktur dikatakan memiliki ekspresi yang persis seperti ini. Sekarang, Knights Templar telah dihapus sepenuhnya dari peringkat militer teratas di dunia. Bab 869. Prince York, serahkan saja pada saya. Saya akan menghadapinya, kata Tyson Woods sambil berdiri. Harvey mengangguk. Tidak pantas baginya untuk campur tangan dalam urusan jalanan. Cara paling aman adalah membiarkan Tyson menangani masalah ini. Ditambah lagi, Harvey sangat sadar bahwa sepertinya ada yang salah dengan semuanya. Seolah-olah seseorang tidak sabar untuk melihatnya memulai perang dengan keluarga Seray. Setelah Tyson pergi, Harvey mencari Ray Hart. Dengan posisi Ray saat ini di Bakut, dia dapat dengan mudah menentukan alamat pasti kediaman Barry Waters dengan satu panggilan. Ray mengantar Harvey ke kediaman Barry. Pada saat ini, Barry ada di rumah. Seorang sekretaris dengan kaki panjang yang indah sedang membantunya menyeka luka di wajahnya. CEO Waters, siapa yang melakukan ini padamu? Dia sangat kejam. Sekretaris itu berkata dengan lembut. Katakan padaku, aku akan menamparnya untukmu. Barry tertawa dan memukul pantat sekretaris dengan tangannya. Wanita bodoh, kau tidak tahu apa-apa. Inilah yang kau sebut keberanian. Meskipun aku dipukuli, manfaat yang akan aku dapatkan setelah ini jauh di luar imajinasimu. Jauh di luar imajinasiku. Sekretaris itu menggerakkan tangannya ke posisi tertentu dan memijat Barry. Dia tersipu saat berbicara. CEO Waters, kamu sekarang adalah raja pasar bahan mentah di Bakut. Apa yang kamu maksud dengan manfaat yang jauh di luar imajinasiku? Barry, yang biasanya tenang, menjadi antusias dengan desakan sekretarisnya. Dia berkata dengan puas. Jika keluarga Seray tidak ada lagi, pasar real estate di Bakut akan jatuh ke tanganku. Tidakkah menurutmu itu manfaat yang jauh melampaui imajinasi siapapun? Sekretaris itu awalnya ingin berpura-pura berjuang, tetapi tubuhnya melunak mendengar kata-katanya. CEO Waters, ketika itu terjadi, kamu tidak bisa melupakanku. Tentu saja. Aku akan memberimu 2 villa, satu untuk tempat tinggal dan satu untuk dilihat. Apa saja, asalkan kau bahagia. Barry sangat senang. Selama tugas hari ini berhasil dan semuanya mengikuti rencana Wayne, dia akan selangkah lebih dekat ke promosi. Dalam kegembiraannya, bel pintu rumahnya tiba-tiba berbunyi. Siapa ini? Apa kau tidak tahu kalau aku sedang sibuk? Setelah diinterupsi saat dia sangat bahagia, dia marah. Sebuah suara datang dari luar pintu. Aku suami Mandy Zimmer. Aku di sini untuk memberimu hadiah. Saat Barry mendengar kata-kata, suami Mandy Zimmer, matanya langsung berbinar. Dia tidak melupakan tadi malam ketika pria itu berani menginjak wajahnya. Menurut Wayne, ada seseorang di belakang Mandy. Barry merasa bahwa siapapun itu, tidak akan pernah bisa menjadi Harvey. Pria ini hanyalah seorang pria simpanan, orang bodoh yang tidak berguna.
Sekarang, dia ada di sini untuk meminta maaf kepada Barry pagi-pagi sekali. Apakah dia akan menawarkan istrinya? Barry menarik celananya dan membuka pintu dengan tatapan tidak sabar. Hadiah apa? Biarkan saja istrimu mengirimkannya padaku. Aku. Sebelum Barry selesai berbicara, Harvey mengambil botol bir di depan rumah Barry dan menghantamkannya langsung ke dahi Barry. Ark! Barry berteriak, dipukuli sampai berdarah. Sampah, kau mati. Beraninya kau datang ke sini untuk mengalahkanku. Aku akan membuat hidup Mandy Zimmer seperti neraka. Aku Barry Waters, aku orang yang memegang kata-kataku. Apakah kau mengirim seseorang untuk membawa istriku pergi? Tapi Harvey acuh tak acuh seperti biasa. Tidak ada jejak kemarahan di wajahnya, namun matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim. Bab 870. Barry secara alami tahu bahwa menurut rencana, Mandy seharusnya jatuh ke tangan Frank Costello. Namun, dia memegangi kepalanya dan mencibir. Sampah. Jika istrimu pergi keluar untuk bertemu seseorang, itu bukan urusanku. Jika dia dibawa pergi, kau harus pergi dan menemukannya. Kenapa kau mencariku? Sekretaris berkaki panjang Barry juga keluar. Dia menatap Harvey dengan tatapan mengancam. Kau siapa? Beraninya kau menyakiti CEO Waters. Tidakkah kau tahu dia bisa memanggil polisi untuk menyeretmu pergi hanya dengan satu panggilan? Aku sedang tidak dalam mood yang baik hari ini. Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Biarkan aku bertanya lagi. Ekspresi Harvey dingin. Apakah kau mengirim seseorang untuk mengambil istriku, Mandy Zimmer? Harvey, kau harus menunjukkan bukti atas apa yang kau katakan. Aku seorang pengusaha yang serius. Aku tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Aku beritahu padamu. Hina aku lagi, dan aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Barry mengutuk, menunjuk jari menuduh Harvey. Dia tidak merasa bersalah. Dia lupa menuduh Harvey memukulinya. Baiklah, aku akan mengambilnya. Tetapi jika aku mengetahui bahwa ini ada hubungannya denganmu, aku berjanji bahwa kau akan mati dan pergi. Kau menyentuh istriku. Ini belum berakhir. Aku akan menyelesaikan perhitungan denganmu setelah aku menangani urusan saat ini. Setelah dia berbicara, Harvey berbalik dan pergi. Barry membanting pintu hingga tertutup, kaget dan bingung. CEO Waters, siapa pria itu? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Sekretaris pergi, semua terguncang. Memukul seseorang dengan botol bir, sebenarnya. Dia seorang psikopat. Abaikan saja dia. Tunggu sampai aku naik ke masyarakat. Ketika itu terjadi, aku akan membunuhnya. Barry menggertakkan giginya, kesal. Namun, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa ini bukan waktu atau tempat untuk bertindak. Seperti kata pepatah, kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil mengacaukan rencana besar. Jika dia mengatakan omong kosong dan menghancurkan rencana Wayne, dia akan berakhir buruk. Dengan itu, Barry tidak khawatir. Menantu yang menumpang ini kemungkinan besar merupakan perwakilan dari beberapa orang penting. Sejauh yang Barry tahu, mereka berencana untuk membiarkan orang besar mengambil tindakan terhadap keluarga Seray. Dengan cara ini, akan ada situasi kalah-kalah dan mereka bisa mendapat untung paling banyak darinya. Semakin impulsif mereka, semakin cepat aku akan naik. Aku harap sampah itu akan langsung masuk ke keluarga Seray. Barry sangat menantikannya, sehingga luka di dahinya tidak lagi menyengat. Di area abu-abu di pinggiran Buckwood, Mandy dibawa ke tempat ini, dan kemudian seseorang meninggalkannya di sudut yang tidak diketahui. Dia tidak membuat perjuangan yang tidak perlu. Dia tahu bahwa pihak lain pasti memiliki tujuan membawanya ke sini. Jika dia menunjukkan tanda-tanda kelemahan, itu hanya akan menyenangkan mereka. Karena itu, dia tetap diam. Setelah beberapa saat, Frank masuk. Dia memandang Mandy sambil merokok. Dia meniupkan lingkaran asap dan berkata, "Kamu adalah Zimmer Enterprise, tidak, itu seharusnya Silver Nimbus Enterprise. Apakah kamu CEO Silver Nimbus Enterprise, Mandy Zimmer?" Mandy mengernyit mendengarnya. Pihak lain mengejarnya.
Mereka tidak mendapatkan orang yang salah. Namun, Mandy tidak gugup. Sebagai gantinya, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Frank yang tersenyum, dan menjawab dengan tenang. Meskipun aku tidak tahu siapa kau. Karena kau tahu bahwa aku adalah CEO Silver Nimbus Enterprise, maka kau harus memahami bahwa 50% saham perusahaan adalah milik Sky Corporation. Tidak apa-apa jika kau menyinggungku. Tetapi kau harus tahu apa yang akan terjadi jika kau melakukan hal yang sama pada Sky Corporation. Kau harus melepaskanku sekarang. Aku bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi.